Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairuddin dari Palembang Teknologi. Video ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin mau belajar ya secara otodidak melalui YouTube, khususnya YouTube channel Palembang Teknologi. Jadi mungkin karena belum ada kesempatan, belum ada waktu untuk pelatihan offline maupun online di lembaga pelatihan teknisi handphone, teman-teman bisa mengikuti dari video-video yang akan saya buat. Semoga ini menjadi amal jariah. Itu yang pertama. Yang kedua, video ini juga saya buat untuk calon peserta pelatihan teknisi handphone di Palembang Teknologi. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut pelatihan di Palembang Teknologi tapi merasa skillnya belum ada atau dasar atau basicnya belum ada sama sekali, nah teman-teman bisa menonton video tutorial yang akan saya buat ini, yang kurang lebih ada nanti akan 1-16 tema ya atau materi yang akan saya buat. Nah semoga video ini dan video-video berikutnya nanti akan banyak yang menonton, banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang subscribe juga, sehingga saya juga jadi semangat ya untuk membuat videonya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama. Jadi untuk menjadi teknisi handphone yang profesional dan amanah, di 10 hari belajar servis handphone ini, teman-teman paling tidak minimal harus belajar 16 materi yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu pengenalan dan penggunaan alat servis handphone. Jadi nanti kita akan bahas apa saja minimal alat-alat yang dibutuhkan ya, minimal untuk membuka servis handphone. Mulai dari blower, solder, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu tentang pengenalan blok modul ya, blok apa saja yang ada di PCB atau di handphone, serta nama-nama komponennya, serta fungsi, cara pengukuran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hand skill ya, tangan kita, kemampuan tangan, melatih tangan untuk belajar angkat dan cetak pasang IC atau kita singkat ACP ya, seperti IC MMC, chipset atau CPU, IC power, IC PA, dan lain-lain ya, termasuk nanti komponen-komponen yang kecil-kecilnya itu seperti resistor, kapasitor, dioda, dan lain sebagainya. Yang keempat itu teknik jumper jalur. Nah, jadi seandainya nanti di handphone yang akan diservis itu ada jalur yang putus, nah kita harus juga mampu untuk menjumper ya menggunakan kawat email. Yang kelima, cara melepas dan memasang konektor. Jadi sering juga ditemui ya kerusakan itu, misalkan karena konektornya yang rusak, seperti yang sering itu misalnya konektor cas ya. Itu harus berlatih juga untuk mengangkat dan memasang, mengganti konektor yang baru ya. Termasuk juga nanti konektor LCD, konektor SIM card, dan lain sebagainya. Poin yang keenam yaitu cara melepas dan memasang konektor pada fleksibel. Nah kalau tadi konektor yang ada di PCB, jadi terkadang juga konektor yang di fleksibelnya itu yang rusak. Nah itu juga bagaimana teknik cara menggantinya. Yang ketujuh, cara membaca skema. Untuk kasus-kasus berat ya, untuk kasus-kasus berat kita itu harus menelusuri jalur. Nah untuk bisa menelusuri jalur, untuk mencari kerusakannya kita butuh skema. Nah karena itu teman-teman juga harus mampu membaca skema, baik itu skema offline yang menggunakan program untuk membukanya ya, seperti Adobe Reader ya untuk membuka, karena file skema itu untuk yang offline itu jenisnya PDF ya. Kalau ada juga skema online yang berbayar ya. Yang ke-8, pengenalan dan pengukuran komponen. Nah, jadi kalau tadi kan ada komponen, resistor, kapasitor, dioda. Nah, komponen yang kecil-kecil ini itu juga sering mengakibatkan kerusakan pada handphone. Nah, karena itu teman-teman harus tahu nih yang mana resistor, cara mengukurnya bagaimana, untuk tahu dia rusak atau tidak bagaimana. Nah, itu yang poin ke-8.
Untuk bagian yang ke-9 nanti akan memahami jenis rangkaian. Jadi komponen-komponen itu pada saat sudah dihubungkan itu dalam satu PCB atau dalam satu tempat itu menjadi rangkaian ya. Nah, maka rangkaian itu nanti ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang ke-10 tentu saja karena ini menggunakan tegangan, teman-teman harus ngerti apa sih itu tegangan, cara kerjanya bagaimana, dan apa itu arus. Karena bisa juga kerusakan itu diakibatkan oleh misalkan tegangan yang kurang atau bahkan tegangan yang hilang misalnya. Yang ke-11 itu belajar mengukur jalur dan tegangan. Jadi tegangan, data itu dihubungkan melalui jalur. Nah, jalur-jalur ini kalau terjadi misalkan putus atau tidak tersambung, itu bisa mengakibatkan tegangan atau data tadi tidak sampai ke tujuan. Nah, maka kita harus bisa mengetahui atau mengukur apakah jalurnya ini masih bagus atau sudah terputus. Yang ke-12 yaitu belajar dan mengukur power management. Jadi power management ini adalah bagian atau komponen atau blok yang di situ nanti mengatur ya, mengalirkan tegangan-tegangan ke seluruh bagian pada PCB. Ini ada kaitan tadi yang di poin ke-11 ya. 13 itu adalah pemahaman syarat kerja komponen. Jadi bagaimana kita tahu bahwa komponen ini bekerja atau tidak? Yaitu dengan melihat syarat-syarat untuk kerja komponen itu sudah terpenuhi atau belum. Artinya syarat kerja ini itu syarat mutlak ya, agar si komponen itu bisa bekerja. Jadi komponen itu maksudnya seperti IC dan lain sebagainya itu ya, komponen. Nah, jadi kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, maka tentu komponen itu tidak bekerja. Nah, kalau misalkan ada kerusakan ya, komponennya itu kita curigai rusak, misal IC power, maka yang kita harus lakukan adalah mengecek syarat kerjanya. Ya, syarat kerjanya itu kira-kira ada atau tidak, terpenuhi atau tidak. Ya, contoh sederhananya syarat kerja itu misalkan tegangan tadi ya. Tegangan, dia butuh tegangan nih sekian misalkan untuk bisa hidup. Nah, maka teman-teman harus mengecek atau mengukur tegangannya di situ ada atau tidak. Nah, gitu ya. Yang ke-14 nanti analisa kerusakan dan perbaikan. Jadi misalkan handphone tidak mau menyala nih, tidak bisa hidup nih. Bagaimana nih cara menganalisanya, kerusakannya di bagian mana, sebabnya apa, dan bagaimana cara memperbaikinya dan seterusnya. Yang ke-15 bedah kasus Android ya, berbagai kerusakannya, baik di total, short, bagian interface ya, LCD dan sebagainya. Yang ke-16 analisa kerusakan disertai tip dan trik repair untuk Android. Oke ya. Ini materi dalam 10 hari belajar teknisi handphone ya. Tentu saja tujuannya adalah untuk menjadi teknisi handphone yang profesional dan amanah. Jadi ini materi dasar ya, minimal yang harus teman-teman kuasai. Nah, untuk setelah teman-teman membuka servis, misalkan sudah mampu semua materi ini, ya tentu saja harus terus mengupgrade diri, mengupgrade pengetahuan, belajar lebih dalam lagi ya, hal-hal yang baru ya, karena kita tahu yang namanya handphone itu kan terus berkembang. Jika Anda suka video ini, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya. Baiklah, sekian dulu untuk sesi atau part 1 ini. Sampai ketemu di part 2 atau sesi berikutnya. Assalamualaikum.